kondisi water pumpnya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, ini kan dia kan Wih, berkarat ya? baling-baling ya. Iya. Nah, ini dia berkarat ya. Nah, kalau biasanya water pump yang dia bermasalah ini baling-balingnya ini, wih deh, pistonnya Pak bersih. Saya cleaning radiatornya, kemudian saya udah ganti coolant, termostat udah saya ganti. Motor fan-nya dalam kondisi bagus, tapi ketika dia jalan 100 km per jam lebih, itu dia selalu overheat. Assalamualaikum Mas Ardi. Mana dia nih? Nah, itu dia. Teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AP dia. Wah, lagi ngeliat sepi. Saya udah assalamualaikum di situ nggak ada orang, Mas. Pak Taufik nih ya. Nih, Mas lagi apa nih? Ada alat baru lagi nih kelihatannya. hair dryer. Hair dryer. Elektronik. Eh, Pak, ini alat baru. Ya, ini dari Autel ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengetahui jeroan mesin seperti apa, mungkin nih lagi cleaning ruang bakar atau gurah nih. Oke. Terus ingin tahu hasil gurahnya itu bagus atau enggak. Nah, bisa pakai ini. Ini namanya kamera, teman-teman. Ini kamera. Ujungnya ini ujungnya. kamera. Terus ini di bagian sini ini adalah monitornya. Ini bisa direkam dan ini juga bisa di live juga bisa. Live streaming nggak bisa, Pak. Ini tipenya adalah Maxi Video MV400. Nah, Oke. Bagaimana Oke. cara kerjanya dan apa kegunaannya, Mas Ardi? ya ini kita akan melihat kondisi ini, Pak, water pump. Kan Water kita kan pump. lagi proses ini, Pak, korok radiator. Oh ya. Radiator kita korok, kita lepas, posisi radiatornya ada di sebelah sana. Oke. Terus ini sekalian ganti termostat, karena termostat yang lama juga kan udah berkarat ya, dan udah remuk juga ininya, karetnya ini. Jadi daripada ada nanti karetnya ya. dia nggak bisa buka atau mungkin macet buka terus nggak bisa nutup, akhirnya sirkulasi terus, akhirnya suhu kerja mesin tercapainya cukup lama, akhirnya kita ganti. Oke. Kita ganti dengan yang ini. Nah, ini ada karetnya. Nah, ini Karetnya masih karetnya, bagus ya. Ini baru dan ini masih bagus karena baru, Pak. Oke. Nah, selagi kita melepas seperti ini, maka kan kita kan juga ngecek item-item pendingin yang lainnya, Pak. Seperti misalnya kalau tadi kan radiator udah jelas ya kita korok. Kemudian termostat juga kita cek. Nah, kita harus ngecek pokok utamanya sistem pendinginan, yaitu adalah pompanya. Pompa. Jangan water sampai pump. nanti kondisi sebelumnya dia mungkin nggak pakai coolant. Nah, kita bisa ngecek pompanya dia terkena korosi nggak, aus nggak. Nah, kita Yang kan sebelumnya daripada nggak bisa kelihatan, Mas ya? nggak kelihatan, harus bongkar dulu. Harus bongkar, Nah, ya. kita daripada bongkar cukup memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi, Ya. maka kita lakukan dengan menggunakan alat bantu ini, Pak, yaitu kamera. Bagaimana cara makainya? Di sini ada tombol powernya. Kita tahan sekitar 3-5 detik, dia akan hidup. Wis, oke. Mari Ya, ini. kita lihat seperti apa. Nah, untuk lubang-lubang seperti ini kan nggak kelihatan, Pak. Iya, nggak kelihatan Ini dalamnya sulit apa itu. dan untuk water pump kan posisinya ada di sebelah sini. Nah, Nah, kita akan melihatnya dari lubang termostat, Pak. oh bisa. Bisa dong. Keren. Kita coba ya. Coba ya. Nah, ini monitornya masih segelan, Pak. Baru. Kelihatan nggak, Pak, di sebelah? Kelihatan. Nah, bisa kayak gini. Tuh, kita bisa melihat daleman jalur ini, Pak. Jalur apa itu namanya? Kayak kerongkongan ya? Iya. Jalur pendinginan. Nah, ini sebenarnya sih bisa diarah-arahin ya. Bisa di zoom maksudnya. Nah, zoom in, zoom out. Ini kanan. Oh, ini cahayanya juga ya bisa cahaya. diatur ya. Oke. Nah, ini akan kita masukkan ke lubang yang ada di sini, Pak. Kita akan melihat kondisi apa itu namanya? Water pumpnya. Water pump. Cari lubangnya, ini dia. Tuh, kondisi water pumpnya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, ini kan dia kan Wih, berkarat ya? baling-baling ya. Iya. Nah, ini dia berkarat ya. Nah, kalau biasanya water pump yang dia bermasalah ini baling-balingnya ini itu dia mulai karatan, Pak. Jadi kalau dia karatan ini udah bentuknya udah bukan baling lagi.
tapi hanya ada asnya saja. Asnya itu tuh yang ini nih. Oke. Putar dulu. Nyari angle yang pas. Iya. Nah, ini nih asnya nih. Asnya ini tengah yang dia terhubung dengan puli depan. Nah, di dalamnya ini bentuknya seperti kisi-kisi apa itu namanya? Pompa ya. Jadi dia fungsinya adalah ketika dia pulinya berputar, maka kisi-kisi ini tadi dia akan membuat suatu reaksi di dalam sehingga dia akan mengakibatkan air tersebut menjadi tersirkulasi. Nah, ini kalau dia misalnya customernya ada keluhan nih Pak, Mas mobil saya overheat, selalu overheat gitu. Yang sudah saya lakukan itu adalah saya cleaning radiatornya, kemudian saya udah ganti coolant, termostat udah saya ganti, motor fan-nya dalam kondisi bagus, tapi ketika dia jalan 100 km per jam lebih, itu dia selalu overheat. Nah, ketika yang terjadi dalam keluhan ini adalah asumsi kita si air ini nggak sirkulasi Pak. Ketika dia putaran tinggi itu kan RPM kan cenderung naik ya. Ketika RPM cenderung naik maka intensitas air itu apa namanya panas pun akan juga naik. Makanya diperlukan air yang dari radiator itu tadi masuk ke dalam sistem yang ada di water jacket itu supaya mendinginkan. Tapi yang terjadi adalah ketika dia jalan kenceng itu dia tidak mampu mensirkulasikan air. Karena apa? Karena gigi-gigi yang ada di water pumpnya ini dia ompong. Nah, itu. Tuh. Nah, ini kan saat ini kan baru berkarat ya. Iya, baru kelihatan banget karatnya tuh. Tapi suatu saat nanti dia pasti ini akan mengalami kalau misalnya didiamkan tanpa menggunakan coolant, dia hanya menggunakan air biasa, ini akan mempercepat proses korosi dan akan mempercepat keausan pada baling-baling yang ada di water pump. Gitu, Pak. Nah, selain itu juga ini juga ikut berkarat ya Mas ya? Jalurnya ini ya. Betul. Kalau untuk jalurnya ini kan memang dia karat itu bukan hanya dari aluminiumnya dia Pak, tapi dari air yang tersirkulasi. Tuh. Jadi ini mobil sebelumnya kan nggak pakai coolant ya. Iya betul. Jadi ini terlihat kelihatan banget karat-karatnya ini. Hal seperti ini bisa membuat jebol nggak sih Mas pipa yang? Ya tentu. Korosi kan lama-lama kan dia akan mengikis pipa, sehingga pipa yang terkikis itu tadi akan bolong Pak. Kalau dia potensinya misalnya belum bolong lah, dia baru korosi saja, kalau dia mesin itu panas, itu kan akan membuat tekanan air. Nah, tekanan air itu tadi yang akan mengakibatkan mempercepat jebolnya pipa. Ini akan coba kita akan coba review alat ini Pak ya. Ini akan coba saya zoom. Apa Mas? Rekam Pak. Rekam. Oke, ini cara merekamnya adalah seperti ini. Ini ada ini. Oke, nah ini dia rekam tuh. Jadi ini adalah untuk memilih fotokah atau videokah. Nah, ini adalah untuk enternya. Jadi oke-nya ini saat ini sedang merekam karena ada tulisan REC. REC artinya apa Pak? Record. Sedang. Nah, ini tuh. Kita bisa menjadikan ini sebagai alat bukti ke customer kalau misalnya customer tersebut menginginkan, apa Mas buktinya Mas kalau water pump saya udah propos. Nah, benar ya. Betul. Jadi tidak hanya dugaan ya? Ya, tidak hanya dugaan. Nah, ini kalau dilihat sih kondisi water pumpnya dia masih lumayan bagus, hanya saja ada karat di sana. Kalau sudah seperti ini, kita sih masih tetap menggunakan item ini Pak, atau spare part ini. Meskipun dia ada karat, nanti biarkan dia kita protect dengan coolant Pak. Kalau kita lihat di sini kan dia nggak terlalu parah ya karatnya ya. Dia memang sudah ada menempel karat, cuman belum terlalu parah. Ini masih berani dipakai coolant. Coolant tersebut selain dia menstabilkan dingin Pak, jadi dia dinginnya nggak terlalu over, panasnya nggak terlalu over, dan juga ketika dia masuk ke radiator dia dilepaskan panasnya itu lebih cepat turunnya. Kalau menggunakan coolant, di samping itu dia juga memproteksi supaya di dalam sistem pendinginan ini yang dia ada besi-besinya itu dia tidak terkena korosi. Baik, berarti untuk melihat dalamannya radiator pun bisa sebenarnya? Bisa, iya Mas ya? Bisa Pak, tapi kan tergantung jangkauan mata kamera. Jadi kalau misalnya dia hanya, misalnya radiator itu kan terlihat hanya kisi-kisi. Sementara di dalam kisi-kisi antara masih ada di dalamnya upper tank, ya, kemudian di sampingnya itu kan ada celah yang cukup sempit, kemungkinan besar nggak bisa terjangkau. Tapi ini bisa menjangkau
seperti busi, lubang busi. Ini busi. kita Mas Agus lagi bongkar mesin, Pak. Baik. Misalnya teman-teman ingin melihat seperti apa sih dalamannya kalau misalnya dia kita cleaning ruang bakar atau gurah mungkin ya. Mas, misi mas. Bayar. Nah, Mas Agus, coba businya udah dipasang belum, Mas? Nah, ini Pak Topik. Ya. Mas Agus. Halo, Pak. Halo Mas Agus nih, kerjanya berat. Oke. Ini Nah. bisa menerawang Mas Agus nih. Kayak dukun aja, Pak. Oke, ini kan kita coba ikutan. Ada. Oh, ini ada sedikitnya. Dekat ya. Oke. Oke. Nah, ini Pak Taufik, dengan Ya. alat ini kita bisa melihat kondisi ruang bakar. Caranya gimana? Ini seperti ini, Pak. Kita masukkan ke dalam lubang busi. Ini lubang busi ya? Ya, ini ada 4. Pak Taufik fokus di saya sini. lihatnya dari sini aja. Ngapain dari sana? Tuh. Wih, deh. Pistonnya Pak bersih. Oh iya, orang baru dibongkar. Tuh, bersih tuh. Bersih banget ya. Ya, bukti nyata kalau kita cleaning ruang bakar bukan main-main, Pak. Turun mesin. Langsung turun mesin. Nah, jadi dengan alat ini teman-teman bisa melakukan entertain. Bukti nyata dan ini bisa direkam. Kita akan coba melihat bagaimana sih tadi kondisi dari sana ke sini, Pak ya. Yang di play ya berarti ya? Ya, kita cari di galeri, kemudian di sini ada foto, ada video. Kalau teman-teman menginginkan apa itu namanya? Menggunakan Memori SD card ya. SD card sehingga dia bisa menyimpan lebih banyak. Di sini sudah ada tempatnya. Dan ini ada juga colokan untuk USB, Pak. USB ya. Sambungan USB-nya. Nah, ini akan kita coba cek video. Nah, ini adalah yang tadi. Nah. Tuh, play. Play. Oh iya. Dia bergerak. Ya, dia bergerak. Ini kondisi tadi kita ngomong, Pak. Paling enggak kita bisa mengetahui dengan kondisi kayak gini dalamannya si water pump. Tuh. Nah, ini mumpung ada 2 orang mekanik nih Mas Ardi. Saya tanya dulu Mas Agus. Mas Agus, kira-kira dengan adanya alat ini, Mas Agus akan menggunakan buat apa nih? Buat ini, Pak. Cleaning ruang bakar, Pak. Cleaning ruang bakar. Oh. Nah, kalau Mas Nova, Mas Yang Nova? pasti Pak. Buat ngintip bautnya yang kalau jatuh kan nggak kelihatan, Pak. Oh, Nah, buat ngintip itu. diintip itu ya. Iya, Oh. di mana gitu. Terus apa lagi selain itu? Itu, Pak. Saya, Pak. Baik, berarti kalau ke sini juga sering bisa. dilakukan nggak Mas ini? Oh iya. Nah, ini tuh bisa tuh, kita bisa kawan-kawan. melihat kotoran di dalam katup. Tuh, ini udah dipasang ini ya. Apa nih Mas? Valve Valve ya. ya katup. Klep. Tuh. Kelihatan tuh. Oh, Bersih. kelihatan. Tuh. Ya, Siap. seperti Baik. itu Pak Taufik. Baik. Ya, Mas Ardi. pesan kita buat teman-teman kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang apapun ya. Misalnya dia bengkel kah atau body repair kah, ya kan? Nah, ini alat ini penting teman-teman. Nah. Jadi ini bisa dijadikan alat bantu untuk mendeteksi. Di dalam misalnya kita ingin tahu water pumpnya tadi seperti apa, kemudian tadi ruang bakarnya kotornya seperti apa. Nah, ini dengan alat ini akan sangat terbantu sekali. Sehingga penting untuk bengkel menyediakan seperti ini. Baik. Terima kasih, Sampai dia semoga- juga untuk dokumentasi Mas. Iya betul Pak. Dan kalau ini kan ada SD card-nya dan nanti bisa ditransfer ke laptop. Siap. Itu. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.